Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Tatap Muka Arteri Live. Nah, kali ini saya hostnya. Kali ini saya hostnya. Ya, Aduh, sudah terbaik. di momen yang cukup membahagiakan ya Hmm. bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita di bulan ini adalah bulan Agustus, di mana kita tahu bahwa ada satu momen di bulan Agustus itu di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus. Meskipun ini belum tanggal 17 Agustus dan harapannya bukan hanya fokus ke tanggal 17-nya aja ya Mas ya. Tapi konsep dasar dari kemerdekaan itu apa? Oke, Mas Wahyu. Dari kacamata Mas Wahyu, kemerdekaan itu apa sih, Mas? Oke. Sebelumnya saya cukup deg-degan karena biasanya saya nggak host, tapi ini saya ditodong menjadi narasumber, apalagi ini terkait kemerdekaan ya. Apa itu kemerdekaan? Nah, kalau menurut pembukaan preambul UUD 45, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oke. Jadi kemerdekaan itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa bebas dari penjajahan. Penjajahan itu kan tidak hanya penjajahan fisik, seperti zaman pergerakan dulu. Gitu. Kalau bagi saya sih, untuk penjajahan fisik mungkin udah selesai ya. Tapi kita gimana caranya untuk lepas dari penjajahan secara mental. Dalam artian, apakah kita merdeka untuk berekspresi, apakah kita merdeka untuk berbicara, apakah kita merdeka dalam melakukan suatu hal, dan ibaratnya itu tidak dikekang oleh oknum-oknum tertentu lah. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kemerdekaan itu adalah sebuah hak untuk kita, bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bergerak sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu pastinya, aturan-aturan tertentu, sehingga kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh kita, tidak hanya kita tapi juga orang lain lah. Oke, berarti kalau di sini mohon maaf saya potong, bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan kebebasan. Maksudnya bebas dalam artian semaunya sendiri ya Mas? Ya, kalau memang akar kata merdeka itu kan dan kebebasan itu akar kata itu dari freedom. Kalau dalam bahasa Inggris freedom itu bisa dua artinya. Kalau dari bahasa Indonesia kan ada kebebasan, ada kemerdekaan. Freedom of speech, bebas berbicara, dan merdeka untuk berbicara itu bagi saya itu dua hal yang berbeda. Biasanya, ini mohon maaf nih, orang yang bebas berbicara biasanya dia hanya mengeluarkan apa yang ada di kepalanya tanpa melihat aturan-aturan yang berlaku ataupun moral-moralitas yang berlaku di tempat tersebut. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita merdeka dalam berbicara, kita boleh menyuarakan pendapat kita, tetapi kita juga harus sadar bahwa ada orang lain yang akan berdampak dengan apa yang kita keluarkan. Gitu. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya terkait dengan diri kita sendiri, tetapi apa dampak yang akan terjadi kepada orang lain, seperti itu. Jadi ada yang terdampak ya? Ada yang terdampak. Ada faktor lain lah yang harus kita perhatikan. Ya benar. Sama kayak misalnya kita kayak bebas berekspresi misalnya. Ini mohon maaf, banyak hal yang tidak tepat dalam mengekspresikan sesuatu. Misalnya nih, kita taruhlah di Amerika misalnya, ada yang namanya Pride Month. Pride Month itu gimana Mas? Yang mereka itu bebas mengekspresikan bahwa diri mereka adalah bagian dari LGBT. Nah, ibaratnya, untuk budaya Amerika, kebebasan itu boleh lah. Cuma kalau misalnya itu terjadi di negara kita, Indonesia, yang menganut moralitas timur, yang ibaratnya menjunjung tinggi religiusitas, kebebasan seperti itu tidak bisa. Seperti itu. Merdeka dalam berekspresi adalah kita merdeka dalam mengekspresikan sesuatu. Kita merdeka dalam aku mau bikin ini, aku mau bikin ini, aku mau bikin ini. Tapi kita harus ingat dengan moralitas timur kita dan juga ada religiusitas yang kita ibaratnya itu kita nomor satu kan, kita prioritaskan. Jangan sampai kemerdekaan berekspresi yang kita lakukan itu malah menjadi kalau bahasa Inggris itu backlash. Ibaratnya jadi menyerang diri kita sendiri gitu loh. Karena orang bisa saja orang tidak setuju, orang tidak mengerti yang kita ekspresikan seperti itu. Jadi dan kita belum tentu juga yang kita ekspresikan itu benar. Benar, itu. Jadi karena kita punya kaidah-kaidah aturan, nah kebebasan ataupun kemerdekaan itu harus sesuai dengan
kaidah-kaidah tersebut gitu. Kita tidak bisa serta-merta ngomong A, ngomong B, ngomong C tanpa orang lain itu bisa tanpa orang itu bisa menyanggah kita. Oke, poinnya juga berarti begini ya Mas Wahyu ya. Ketika konteksnya adalah ekspresi, kan ada subjek, ada objek nih. Ya, benar. Benar kan ya? Berarti posisinya ada ketika berekspresi itu bukan hanya sangkut pautnya dari subjek ekspresinya yang mengekspresikan sesuatu, tetapi kita juga harus tahu koridor siapa yang menerima ekspresi ini kan? Ya, benar. Karena kalau kita hanya jadi kayak gini, itulah kenapa kemerdekaan itu kita harus merdeka itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi itu kemerdekaan adalah hal milik bersama. Jangan sampai apa yang kita sebut merdeka bagi diri kita sendiri, kita ibarat apa ya, merugikan kemerdekaan orang lain. Oke. Gitu. Misalnya ada seorang yang ngomong nggak apa-apa kalau kita buang sampah sembarangan. Pasti tanya, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Nah, bebas dong. Itu ekspresi saya. Itu ibaratnya saya ingin melakukannya gitu. Tetapi kan kebebasan tersebut akan berdampak bagi lingkungan, akan berdampak bagi orang lain, seperti itu gitu loh. Dalam artian kita juga harus melihat bahwa apa yang kita sebut kemerdekaan apa yang kita sebut kebebasan itu pasti bakal berdampak pada orang lain. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat secara garis besar bahwa bukan kita doang yang merdeka nih, tapi juga ada orang lain yang merdeka. Jadi justru jangan kemerdekaan kita, kebebasan kita justru malah mencederai kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Ya benar, karena kalau kita lihat dari undang-undang lagi, kan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan bangsa di sini kan bukan cuma kita doang, dalam artian kita sendiri, tapi juga itu adalah suatu hal yang kayak komunitas, kayak bermasyarakat seperti itu. Gitu. Tergantung koridornya ya. Tergantung koridornya. Gitu. Jangan sampai tadi kita merdeka secara individu melukai individu yang lain. Kita mengekspresikan kebebasan atau kemerdekaan satu kelompok mencederai kelompok yang lain. Ya benar seperti itu. Jadi gitu kita harus melihat koridor-koridor tersebut. Kita merdeka secara bangsa tapi secara negara tapi mencederai negara yang lain. Nah gitu itu nggak boleh. Dalam artian kita harus mengingat apa yang diperjuangkan lah, apa yang sudah ibaratnya mbah-mbah kita dulu yang pendahulu kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Sebenarnya kan itu bukan cuma untuk mereka, tapi untuk generasi selanjutnya gitu loh. Nah, menarik nih. Nah, poinnya begini Mas Wahyu. Terkait dengan kemerdekaan dan generasi. Kira-kira Mas Wahyu, menurut Mas Wahyu gimana sih? Ketika misalnya ada dalam lingkungan kita lah yang terdekat, bahwa definisi dari kemerdekaan dan kebebasan ini masih samar dipahami oleh individu, tetapi itu menjadi hal-hal yang selalu digadang-gadangkan. Misalnya contoh, tadi kayak misalnya buang sampah, ataupun kita lebih ke koridor yang lebih spesifik di pembahasan kita adalah anak-anak muda. Banyak teman-teman yang mungkin kita melewati fase itu. Ya. Bahwa mahasiswa itu merdeka, mahasiswa itu bebas. Ya, oke. Terkait mahasiswa, sebenarnya gini, kebebasan itu adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau kita mendengar sesuatu hal yang kita mendengar bahwa ada kebebasan saat kita menjadi mahasiswa. Misalnya kita lepas dari SMA, ibaratnya dalam tanda kutip kita bebas dari orang tua kita, dengan ada yang merantau, ada yang ngekos, yang ingin keluar dari rumahnya seperti itu. Dia merasa bebas. Nah, kebebasan ini ataupun kemerdekaan ini itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak serta-merta kita ngomongnya, aku udah mahasiswa, aku bebas mau ngapain aja, aku bebas keluar malam, aku bebas untuk begadang, aku bebas untuk memanjangkan rambut seperti itu. Oke, itu adalah kebebasan-kebebasan yang mungkin yang dipikirkan oleh sebagian besar mahasiswa, tetapi di koridornya dalam usia perkembangan remaja lah. Perkembangan remaja gitu. Nah, tetapi ingat bahwa yang namanya kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita tidak mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kebebasan kita, itu akan menjadi kalau misalnya orang lain itu malah jadi kebablasan.
Ya, berarti poinnya ada tadi menyinggung orang atau menyinggung orang lain atau gitu. Bahkan yang lebih parah nih, mohon maaf, pergaulan bebas, pakai narkoba, minum alkohol segala macam gitu. Emang bebas karena nggak ada yang mengawasi, tapi ingat bebas itu harus ditanggung jawabkan dan ada konsekuensi dari hal tersebut gitu loh. Nah, ya, Ada konsekuensinya gitu. Kalau misalnya kamu pakai narkoba ya kamu bebas pakai narkoba, oke, dalam pikiranmu, tapi konsekuensinya adalah kamu ditangkap polisi, kamu masuk penjara, kamu direhabilitasi seperti itu kan. Bahkan itu merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri dan juga bukan orang lain dong pastinya. Gitu loh. Jadi kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Karena konsekuensi dari kebebasan tersebut agak ini sih, ada plus minusnya gitu loh. Misalnya kita bebas untuk memilih kuliah pada saat di kuliah, misalnya kita bebas untuk memilih mata kuliah apa yang kita inginkan gitu. Konsekuensinya adalah kalau seandainya itu bisa jadi mata kuliah yang kita pilih itu jamnya nggak cocok. Karena kita bebas tapi ada konsekuensinya. Jangan sampai kebebasan atau kemerdekaan yang kita miliki itu kita merasa nggak ada konsekuensinya. Paling masih jauh. Paling mikir nantilah untuk masalah konsekuensinya gitu. Yang penting aku keluarkan aja yang aku pengen gitu. Aku lakukan aja yang aku inginkan. Aku keluarkan aja yang aku pikirkan seperti itu. Itu nggak pas lah menurut saya kalau gitu. Jadi kalau misalnya terkait kebebasan untuk anak muda, memang dalam usia perkembangan anak muda itu masa-masa remaja dari usia 15 sampai 20 tahunan itu memang fase untuk merasakan apa yang namanya tuh kebebasan berekspresi. Mereka notabene posisinya, mungkin saya potong, yang notabene adalah tadi konsep merdeka dan bebas ini sangat beda sekali. Sangat beda gitu loh. Sementara yang diimpikan adalah kebebasan. Karena mungkin tadi tugas perkembangannya dia mengeksplorasi dan segala macam. Yang menjadi tolak ukur dari mereka adalah sebuah kebebasan. Ya, benar. Sementara kebebasan ini mungkin hanya sudut pandang individu tadi ya. Aku bebas lah, aku bebas ngambil ini. Kemudian nanti ada konsekuensinya ataupun ada tanggung jawab selanjutnya, ya bebas lah gue tinggalin. Iya, jangan sampai seperti itu. Karena ya gimana ya? Kalau ngomongin kemerdekaan, sebenarnya ada satu hal sih yang yang di pikiran anak muda gitu ya. Kalau seandainya kita udah merdeka, kalau aku udah bebas, kenapa aku dikekang? Kan gitu. Iya. Aku bebas menerima sesuatu, tapi kenapa aku dikekang oleh aturan? Nah, sebenarnya itu bukan kekangan. Itu rem. Yang namanya aturan itu rem. Misalnya, kita ngelewatin lampu merah, lampu lalu lintas. Kalau kuning, apa yang kita lakukan? Kan itu adalah pilihan. Ngegas lah. Nah, mereka ngegas. Jadi kan ada ini. Kalau merah pasti berhenti. Hijau pasti jalan. Nah, kuning ini apa yang kita lakukan? Sebenarnya aturannya kan persiapan berhenti ataupun persiapan berjalan. Hati-hati. Kan? Dalam tanda kutip hati-hati selama itu masih kuning. Nah, sebenarnya aturan tersebut, ibaratnya aturan yang ibaratnya mengekang itu adalah lampu kuning itu. Kita itu adalah ini lagi-lagi itu adalah freedom of choice. Orang bebas memilih. Orang merdeka untuk memilih apakah dia ingin ngegas atau dia ngerem. Gitu. Kalau seandainya dia itu taat aturan, dia bakal ngerem. Betul, karena selanjutnya merah. Bakal merah. Tapi kalau dia ngerasa kalau dia itu bebas melakukan apapun, dia akan terus ngegas dan itu bisa berakibat nabrak orang lain atau dari kecelakaan tunggal segala macam lah seperti itu. Oke. Itu contoh kalau seandainya kebebasan itu butuh aturan. Iya. Jangan sampai kita kebablasan malah kita nyelakai orang lain atau diri kita sendiri gitu. Iya, menyesal. Takutnya menyesal di akhirnya seperti itu. Ya itu ya. Jadi harus dilihat, walaupun kita bebas, kita juga harus mengetahui bahwa jangan sampai apa yang kita pilih itu merugikan orang lain gitu. Nah, selanjutnya Mas, apa yang bisa menurut Mas Ayu nih, apa yang bisa kita lakukan dari kemerdekaan itu sendiri, konsep kemerdekaan itu sendiri bagi teman-teman muda nih? Yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan dalam konsep dalam kemerdekaan sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Gimana itu Mas? Dalam artian gini, kalau ada gini, jangan sampai kemerdekaan yang kita miliki itu direbut oleh orang lain.
Contohnya Mas, contoh. Gini, kan kita ngomongnya terkait ini, merdeka dengan aturan. Itu adalah suatu hal yang sifatnya itu umum, general. Kamu nggak boleh buang sampah sembarangan, kamu tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Itu adalah aturan sifatnya umum, dan itu mengekang semua orang. Tapi jangan sampai ada orang-orang, ada oknum lah, yang mengambil kemerdekaan dari kita. Misalnya, kita ada satu kelompok nih, misalnya tugas kuliah. Contoh kecil tugas kuliah. Yang A memberikan pendapatnya ini, yang B ini, yang C ini. Nah, pas yang D, 3 orang ini ngomong, kamu nggak usah ngomong. Ibaratnya, kamu tuh nggak tahu apa-apa soal tugas ini. Nah, itu contoh kecilnya. Ibaratnya kita harus merdeka dalam berekspresi, kita merdeka dalam memberikan pendapat, tetapi ada orang lain yang menyetop kita. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah jangan sampai kemerdekaan kita direbut. Itu yang pertama. Contoh kecil seperti itu. Yang kedua adalah jangan sampai kemerdekaan itu membuat kita itu merebut kemerdekaan orang lain juga. Gitu. Dalam artian jangan sampai kita, dalam tanda kutip ya, menjajah hak orang lain. Nah, itu cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan secara menyeluruh. Gitu. Kalau menurut saya sih itu sih Mas. Terkait bagaimana cara kita untuk menanggapi bagaimana kemerdekaan itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menurut saya sih itu. Jangan sampai kemerdekaan kita direbut, dan jangan sampai kita ngerebut kemerdekaan orang lain. Biarkan seperti apa adanya. Karena kemerdekaan itu kan masing-masing orang itu sudah punya hak untuk merdeka gitu. Bahkan dalam artian gini lah, bahkan seekor kucing pun ataupun seekor anjing pun, mereka berhak untuk merdeka, mereka berhak untuk melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita nggak bisa untuk serta-merta ngambil kebebasan orang lain, ngambil kemerdekaan orang lain, dan jangan sampai kita juga direbut kebebasannya dari orang lain. Jangan merebut dan jangan mau direbut. Pertahankan apa adanya gitu. Nah, itu. Ini konsep kemerdekaan saya setuju. Tadi kalau misalnya terkait dengan konsep kebebasan, apa sih pesan Mas Wahyu buat teman-teman muda melihat dari dua konsep antara kemerdekaan dan kebebasan itu berbeda, yang kemudian pada akhirnya secara tidak langsung perilaku mereka ini akan berdampak kepada kebebasan mereka yang akan datang ataupun kemerdekaan dia yang akan datang. Pesan saya untuk teman-teman muda terkait kemerdekaan, kita harus bersyukur bahwa kita itu hidup di negara yang kita bebas untuk berekspresi tanpa harus dihukum oleh undang-undang. Mungkin ada beberapa negara itu yang tidak bisa bebas berekspresi, nggak bisa bebas berbicara, nggak bisa bebas bertindak karena tiap gerak-geriknya tuh diatur oleh orang lain. Kita harus bersyukuri kemerdekaan tersebut tidak hanya di bulan Agustus saja, yang notabene adalah bulan kemerdekaan. Tidak hanya itu, kita harus mensyukuri bahwa kemerdekaan itu kita harus ingat dan kita harus perjuangkan tuh setiap harinya. Karena mungkin kedepannya takutnya ada hal-hal yang bakal merebut kemerdekaan kita sendiri. Gitu. Jadi pesan saya, syukuri, nikmati, dan hargai kemerdekaan yang sudah ada. Dan kalian anak muda harus bisa menjadi generasi yang akan terus mempertahankan kemerdekaan ini. Mungkin itu yang disampaikan oleh pendahulu kita dulu, misalnya pas waktu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Harapannya adalah kemerdekaan itu tidak hanya terjadi untuk tahun 45 saja, tetapi kemerdekaan itu sampai nanti akhir masa tetap ada di Indonesia seperti itu. Dan tetap ada di dalam masing-masing jiwa anak-anak muda ini bahwa aku ini merdeka. Gimana caranya? Aku harus mempertahankan kemerdekaanku. Aku harus mempertahankan kemerdekaan negara ini. Aku harus mempertahankan kedaulatan negara ini tanpa harus diselingi oleh campur tangan orang lain gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas. Iya Mas, negara kita merdeka, tapi saya nggak merdeka. Nah, oke.
Gimana saya mau mempertahankan kemerdekaan negara saya sementara saya secara individu tidak merdeka? Kita lihat dulu apa sih yang membuat kita nggak merdeka. Ini kita ini agak ngebahas ini ya, ngebahas hal-hal yang sudah ada ya. Saya ingat kasus ada seorang jurnalis itu dibungkam karena dia menginformasikan sesuatu. Itu saya bertanya-tanya, apa sih yang kenapa sih di negara kita yang merdeka ini masih ada persekusi seperti itu? Iya, memang kalau dalam secara kacamata masing-masing orang bahwa kita tuh tidak seutuhnya merdeka. Makanya dari itulah yang harus yang diperjuangkan gitu. Kebebasan untuk berekspresi tanpa dikekang orang lain, kebebasan untuk berbicara tanpa harus dikekang orang lain. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, oh saya belum merdeka segala macam gini. Ya udah, kalau kamu merasa belum merdeka, perjuangkan, perjuangkan terus. Lalu kalau misalnya kamu ada misalnya kemerdekaan itu 100%, tetapi 20%-nya itu dikekang, kamu bisa memperjuangkan 80% ini supaya tidak berkurang lagi. Sambil untuk memperjuangkan yang 20% lagi. Jadi paralel ya perjuangannya. Jadi perjuangannya paralel. Jangan sampai ibaratnya kita harus tetap memperjuangkan kemerdekaan kita, tapi juga kita harus mempertahankan kemerdekaan kita sendiri gitu. Dan saya gimana ya? Saya juga banyak lihat berita, banyak kasus-kasus yang dalam artian freedom of speech. Ada misal nih, ada suatu desa, pejabat desa itu memblow up kasus korupsi kadesnya. Lalu kadesnya itu melaporkan kembali yang melaporkannya itu dengan UITE. Dalam artian pencemaran nama baik. Dalam artian gini, kalau misalnya kita bebas berekspresi, kita bebas berbicara, kenapa kalau pada saat kita memperjuangkan suatu kebenaran, tapi kok malah kita yang dihabisi dalam tanda kutip seperti itu. Itu saya menyayangkan hal tersebut terjadi di Indonesia. Karena kalau kita sudah memperjuangkan suatu hal yang benar, sebaiknya negara itu memperjuangkan rakyatnya juga terkait yang benar gitu loh. Jangan sampai karena ada yang tidak suka sama kebebasan berbicara kita malah dibungkam seperti itu. Tapi faktanya juga pasti begini Mas, di sosial media ya, teman-teman pahami bahwa ya pada akhirnya adalah netizen gitu yang menentukan, yang mungkin bahasanya mendukung atau tidak mendukung kemerdekaan atau kebebasan seseorang gitu. Ya, itu tadi. Karena masyarakat kita itu sangat komunal. Masyarakat bukan komunal, sangat satu lah. Kita itu adalah masyarakat yang bergotong royong. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang kita bergotong royong. Tetapi itu masalahnya adalah kita bebas bergotong royong, tapi apa dulu nih gotong royongnya? Apakah gotong royongnya dalam hal kebaikan atau gotong royongnya dalam hal keburukan, gitu loh. Oke, mungkin netizen sekarang itu bebas untuk misalnya memviralkan kasus, walaupun mereka tidak tahu kasusnya itu seperti apa. Kadang-kadang hanya potongan video, tapi banyak banget tuh di komen tuh ada pro dan kontra terkait itu, ada banyak pendapat lah sekarang gitu. Kita bebas untuk mengetik lah. Jempol kita ini kan sangat fleksibel ya, untuk mengetik. Tapi ingat, sebelum gini, yang tadi saya jelaskan, merdeka itu ada aturannya gitu. Kamu bebas untuk mengetik apapun yang ada di pikiranmu, tapi ingat, kita harus filter. Kita harus cari tahu dulu ini datanya benar apa enggak, ini beritanya benar apa enggak. Dari sudut pandang ini, misalnya kasus tabrakan misalnya, siapa yang salah, bagaimana kronologinya, itu kan harus dilihat dulu. Tapi kan banyak dari sini ngomong, ini yang salah mobil, yang salah motor gitu. Karena kita nggak tahu kronologinya seperti apa. Bisa jadi salah dua-duanya gitu. Berarti kemerdekaan itu diraih ada tata caranya, ada aturannya. Ada aturannya pasti. Bagaimana? Jadi kita ibaratnya kita tidak bebas dalam artian gini. Kita bebas untuk mengetik, tapi kita punya koridor namanya aturan. Dalam artian kita tuh harus cerdas
dalam merdeka itu harus cerdas gitu. Bahkan kita kadang-kadang itu kalau saya melihat di sosial media itu bahkan pengennya merdeka tapi membenturkan dengan aturan. Nah, contoh misalnya begini, case yang lagi viral. Yang lagi viral gitu ya. Bagi seorang mahasiswa itu kan kita sudah melakukan kewajiban kita ke pihak kampus. Kemudian posisinya adalah dengan kita sudah memberikan kewajiban kita ke kampus, harapannya kan kampus kan memberikan timbal balik nih. Ya pasti, ya harusnya. Kan? Nah ternyata ada miss, ada selisih ataupun ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya mahasiswa. Mereka cenderung lebih memilih gua viralin dulu. Nah, itu bukan mengikuti aturan SOP yang berlaku di kampus. Yang berlaku di kampus, misalnya kan ada kotak saran, ada apa namanya, ada humas atau kemahasiswaan. Betul, gitu. Ataupun mungkin ada beberapa instansi yang dibentuk kampus untuk menangani hal tersebut. Ya, gitu. Karena gini Mas, kebanyakan gini, ini adalah filosofi ini ya, Occam Razor. Apa gitu, pokoknya teori pisau cukur Occam. Jadi pada saat manusia dibenturkan oleh suatu masalah, dan itu ada dua pilihan, mereka cenderung memilih pilihan yang lebih mudah. Gitu. Tapi pertanyaannya kan kemudian apakah solusinya didapatkan kan belum tentu. Enggak, makanya itu ada kecenderungan manusia. Jadi gini, misalnya ini kita agak ini ya, agak pintar ya untuk mencontohkan tentang Occam Razor ini. Misalnya kita dengar ada suara di atap malam-malam, yang di pikiran kita pertama kali apa? Oh itu pasti hantu. Maling. Maling misalnya, tapi bisa aja itu tikus. Ya. Bisa aja itu kucing. Nah kan masih banyak pilihan gitu. Tapi karena yang paling mudah itu adalah kalau malam-malam itu biasanya ada hantu, ya udah kita mikirnya hantu gitu loh. Nah jadi kecenderungan manusia itu adalah, apalagi mahasiswa ya, kalau mereka itu lebih cenderung memilih hal yang mudah. Karena apa? Karena emang sudah dimudahkan. Ya, dengan sosial media sekarang. Dengan sosial media sekarang, dalam artian kalau dulu misalnya kita pada saat berkuliah ada nemu masalah, pasti kita ngomong ke kampus. Ya. Karena emang suara sosial media itu nggak sekuat sekarang. Ya, betul. Nah, karena sekarang sosial media itu sudah sekuat ini, dan lagi-lagi mahasiswa itu memiliki kebebasan untuk memilih, mereka cenderung memilih hal yang mudah dengan cara memviralkan. Padahal pilihan yang mudah itu belum tentu yang baik. Setuju saya. Terkadang kita harus ada prosesnya. Misalnya, saya yang tadi masalah contoh tentang kampus, misalnya haknya tidak diberikan, misalnya kayak gitu kan. Kan bisa ada tadi kotak saran, bisa ke mahasiswaan, bisa ke divisi divisi humas, direktorat, ya, gitu. Ke dosen, kalau paling dekat dosen gitu kan. Jadi ibaratnya itu memang terkesan ribet, tapi itu adalah pilihan yang mungkin terbaik pada saat itu. Ya karena bisa langsung masuk sistem. Masuk sistem tanpa harus kita memfitnah kampus dalam tanda gitu kan, ya gitu. Mungkin saja ketika misalnya ada masalah itu sebenarnya kampus sedang memproses, tapi mungkin agak lama. Iya. Gitu ya. Atau mungkin kampusnya lupa untuk memberitahukan mahasiswanya ini sedang dalam proses seperti itu. Jadi itu kita bebas untuk memilih, kita bebas untuk melakukan sesuatu, tapi ingat pilihan yang kita anggap mudah itu belum tentu yang terbaik, dan pilihan yang kita anggap sulit bisa jadi yang terbaik. Iya. Gitu loh, karena ya tadi kecenderungan manusia itu adalah memilih hal yang paling mudah dulu. Iya. Mudah dulu ya. Mudah dulu gitu. Ibaratnya mereka malas mikir, mereka malas untuk menganalisa. Iya. Nah, itu lagi-lagi. Nah, kebebasan itu harus cerdas. Iya. Kalau kamu nggak cerdas, gimana kamu merdeka? Gimana kamu mempertahankan kemerdekaan? Misalnya aku udah merdeka, tapi aku nggak tahu nih kemerdekaanku mau diapain gitu. Buat apa? Buat apa kemerdekaanku gitu. Dampaknya kan? Apa? Bisa-bisa kamu disetir orang lain. Iya, misalnya contoh tadi. Bahkan mungkin bukan begini, Mas. Saya mungkin kalau disetir orang lain itu posisinya adalah eksternal ya. Saya melihat begini. Kadang-kadang kita disetir masa lalu, Mas. Oke. Contoh misalnya, ada seorang mahasiswa yang, mohon maaf, dia memilih untuk bebas, bergaul dengan siapapun, mungkin tadi yang paling mudah, ngambil solusi yang paling mudah,
yang pada akhirnya mungkin terjebak pada satu hal yang mungkin negatif, contohnya misalnya dari terjebak di narkoba. Ya. Mulai saat itu kebebasan dia kan udah diambil sama narkobanya, Mas. Ya, benar. Kemerdekaannya sudah direnggut, Mas. Dan itu kan keputusan dia sendiri untuk mengkonsumsi narkoba. Ya. Ya, itulah. Dalam artian gini, lagi-lagi yang namanya kebebasan itu ada konsekuensinya kan. Misalnya kayak di setir masa lalunya. Kalau seandainya yang seperti itu, misalnya, wah aku udah kena narkoba nih, masa depanku udah hancur. Aku udah kemerdekaanku, ibaratnya aku udah nggak bebas lagi nih untuk apa? Untuk melakukan sesuatu hal karena orang pasti curiga aku lagi ngapain, aku lagi ngapain. Itulah gunanya yang namanya ini. Apa namanya? Support system terkait peer. Ya. Tapi kan itu after life, after event kan. After eventnya. Tapi maksud saya begini, bagaimana sih kita memaknai kemerdekaan itu agar kita tuh nggak terjebak sama hal-hal yang begituan gitu loh, Mas? Ya, gini. Lagi-lagi gini. Kenapa sih orang pakai narkoba? Misal contohnya kita terkait narkoba ya. Kenapa sih orang pakai narkoba? Pertama, mungkin karena iseng. Ya, nyoba-nyoba. Atau mungkin karena paksaan, bukan paksaan sih, ditawarin temennya, ayo dong make, kalau lo nggak make, lo nggak kita temenin gitu. Atau mungkin dia terpaksa karena dia butuh hal lain untuk menghilangkan rasa sakitnya. Seperti itu. Gimana caranya biar kita nggak terjebak di situ kan tadi kan? Ya kalau menurut saya kita harus memilih, ginilah. Kita merdeka kok dalam milih teman. Oke, paham. Saya nangkap saya. Nah, kita merdeka kok dalam milih lingkungan. Itu kita bisa jadikan suatu suatu cambuk bagi kita, potensi bagi kita, bagi potensi gitu. Jadi kemerdekaan ini sebenarnya tuh potensinya luar biasa ya. Iya, kita merdeka untuk memilih sebuah lingkungan, kita merdeka untuk memilih seorang teman, kita merdeka untuk memilih seorang guru atau seorang mentor seperti itu. Ini kan lagi-lagi ya ada namanya freedom of choice, tapi se-freedom-freedomnya kita dalam memilih, kita pasti tahu dong mana yang bagus, mana yang enggak. Ya, gitu. Ataupun mungkin dia tidak mencari pilihan yang lain. Mencari pilihan lain, lagi karena bagi dia merasa bahwa dengan pakai narkoba aku merasa lebih tenang. Aku merasa lebih nyaman karena efeknya ya. Iya. Saya nggak tahu efeknya, gue belum nggak pakai soalnya. Tapi posisinya juga begitu ya. Mungkin itu satu poin aja narkoba. Tapi tadi saya setuju. Kebebasan kita untuk milih teman, kebebasan kita untuk bergaul, kebebasan kita untuk memilih guru, memilih mentor gitu ya. Nah, ini nih yang menurut saya kayaknya memang tidak dimanfaatkan potensi ini dengan baik. Mungkin kalau bisa saya bisa menyesali, iya ya. Kenapa saya tuh dulu punya kemerdekaan ini. Kenapa saya nggak milih itu? Kenapa saya nggak milih itu? Kenapa saya nggak besarin relasi pertemanan yang kemudian ternyata ada kebebasan yang lain nih, ada kemerdekaan nih yang kemudian saya bisa panen di kemudian hari. Ya, karena gini, lagi-lagi karena hal itu ribet. Mencari butuh effort gitu loh. Kalau misalnya itu butuh usaha untuk kita melihat ini orang baik apa enggak. Kita butuh usaha untuk memilah-milah di lingkungan gue baik apa enggak sih gitu. Iya. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat orang lain. Misalnya dia kayaknya anak baik-baik. Coba aku lihat deh temennya siapa aja. Kalau misalnya siapa tahu temannya juga baik-baik juga ataupun teman-temannya itu lingkungannya bagus, mungkin aku bisa berteman sama dia. Betul. Kan enak seperti itu. Dibanding ngelihat dia kayak senang main deh. Dan aku senang main juga. Ya udah kita coba main, tapi kita nggak tahu. Kita hanya langsung nembak dia baik, tapi kita tidak melihat latar belakangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah gitu. Jadi ibaratnya first sight. First impression-nya gitu loh. Karena first impression itu kadang-kadang bisa menipu. Gitu loh. Jadi kita harus melihat selain kita harus teliti latar belakangnya gimana, kita teliti lingkungannya bagus apa enggak gitu loh. Biar kita nggak terjebak di hal-hal seperti itulah. Iya. Betul. Kasihan dari kita sendiri gitu. Saya setuju nih teman-teman. Posisinya adalah ternyata kemerdekaan itu sebuah potensi. Jadi bukan sebuah keadaan. Bukan keadaan, kemerdekaan itu potensi. Kamu bisa memilih kamu mau makan apa, itu juga sebuah kemerdekaan gitu. Iya. Yang kemudian mau makan sehat, mau makan enggak gitu. Betul.
Ya, tadi kacamatanya adalah kita bebas memilih makanan. Kemudian kan ada pilihan makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat. Ya. Ya kan? Ini kan berarti kan kebebasan untuk memilih. Yang dimana dari pilihan ini akan mempengaruhi kebebasan atau kemerdekaan di kemudian hari. Iya, kan, benar. Karena setiap hal itu pasti ada impact-nya. Apapun yang kamu lakukan hari ini, itu pasti berimpact sama masa depanmu. Setuju. Apapun yang kamu lakukan besok, pasti akan berimpact sama besoknya lagi. Iya, setuju. Nah, gitu. Setuju. Kemerdekaan itu sebenarnya impact-nya di masa depan, bukan di masa lalu. Karena masa lalu itu ya udah lewat lah. Yang kita tahu itu masa depan. Masa lalu kita jaga pelajaran. Betul. Kita bebas untuk mempelajari masa lalu kita. Kita merdeka kok untuk mempelajari masa lalu kita. Hanya untuk belajar, bukan untuk terjebak di masa lalu. Oke, baik. Nah ini nih. Jadi posisinya teman-teman, terkadang kita terlalu sering nostalgia dengan masa lalu. Ya. Tetapi tidak ada pelajaran yang bisa diambil lah, kita gitu. Hanya meromantisasi momen-momen yang sudah lewat, yang ya akhirnya kita susah untuk maju. Ya. Gitu ya. Betul. Dan mungkin tadi ya teman-teman, saya mengambil beberapa poin penting yang disampaikan Mas Wahyu adalah kemerdekaan itu ada aturan. Kemerdekaan itu jangan sampai direbut, jangan sampai merebut kemerdekaan orang lain. Yang kemudian yang terakhir nih yang ada insight banget dari Mas Wahyu adalah ternyata kemerdekaan ini sebuah potensi. Ya poinnya adalah potensi ini pilihan kan. Ya. Ketika posisinya kita tidak punya banyak pilihan ataupun kita tidak memperluas pilihan kita, jangan sampai kita menyesali kita terjebak di pilihan yang ada. Ya. Gitu kan ya. Jadi alternatif itu sangat dibutuhkan sekali. Dan ada satu lagi yang ini menurut saya paling penting adalah ketika kita merasa bahwa diri kita merdeka, ketika kita merasa diri kita punya kebebasan, jangan sampai ketika kita menghadapi satu masalah menjadikan kemerdekaan ini untuk mengambil keputusan yang paling mudah. Ya. Ya, benar. Karena apa? Posisinya mungkin keputusannya paling mudah, tetapi efek penyelesaian masalahnya nggak selesai-selesai. Ya kan? Justru malah, mohon maaf nih, kelihatan jeleknya, kelihatan buruknya. Misalnya contoh, kayak tadi Mas Wahyu cerita ada satu perangkat desa yang memblow up kasus dugaan korupsi di wilayahnya, yang kemudian dia dituntut balik nih, karena mencemarkan nama baik, yang posisinya adalah itu belum tentu terjadi, ataupun kalau mohon maaf ya, kalaupun terjadi dia juga terlibat. Ya, benar. Kan? Sama kayak tadi case-nya mahasiswa, posisinya adalah yang penting viral dulu, biar kampus yang menyelesaikan, nggak gitu kan konsepnya. Gitu. Bahwa masalah itu diselesaikan dengan cara kemerdekaan juga, kebebasan juga, tapi ada aturan yang berlaku, ada norma yang berlaku, gitu kan ya, ada etika yang berlaku. Mungkin itu teman-teman. Dari sudut pandangnya menarik banget Mas Wahyu mengelaborasi kemerdekaan dari hal yang umum, kemudian tadi kita diskusi sampai kepada bagaimana sih anak muda pertama mendapatkan, mempertahankan, dan juga membentuk kemerdekaannya sendiri gitu ya. Itu sih teman-teman, keren ternyata. Dirgahayu itu. Terima kasih untuk podcast kali ini. Saya Faris, undur diri. Makasih Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.